Ya Allah, ambrol tenang. Banjir bandang usai hujan deras mengguyur lereng Gunung Merbabu, memutus akses jembatan warga di Dusun Keragilan, Desa Regunung, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banjir juga memutus pipa air yang mengakibatkan 300 kakak di 2 desa kesulitan mendapatkan air bersih. Warga bersama petugas segera berupaya mengevakuasi material lumpur yang mengendap di ruas jalan dan rumah warga. Selain itu, jembatan sementara juga tengah dibuat agar warga bisa kembali beraktivitas. Untuk dampak pertama dari pemasangan batu yang di sini, tanggul-tanggul semua hancur. Tanggul semua hancur, dan untuk dampak yang lebih paling penting dan utama itu air minum, Mas. Yang untuk saat ini air minum yang saat ini dimanfaatkan sekitar 229-an kakak itu mati total. Sementara di Kota Salatiga, sejumlah pengendara motor terjebak di dasar sungai setelah jembatan ambrol di Desa Randu Acir, Kecamatan Argomulyo. Seluruh korban terjatuh bersama kendaraannya dari ketinggian sekitar 10 meter berbarengan dengan ambruknya jembatan. Akibat kejadian ini, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan video seorang caleg menodongkan senjata api jenis pistol kepada tim suksesnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Aksi itu dipicu persoalan uang kampanye yang terpakai oleh tim sukses dan tidak sesuai target. Dalam video viral ini, pria caleg di Kabupaten Solok, Sumatera Barat emosi dan menodongkan senjata api jenis pistol kepada seorang tamu di rumahnya. Caleg itu terlibat pertengkaran dengan 3 orang tim suksesnya saat menagih uang kampanye yang terpakai oleh tim suksesnya untuk perolehan suara di Kabupaten Solok, namun tidak mencapai target. Salah seorang tim ses berjanji akan mengganti uang tersebut setelah panen sawahnya nanti. Namun sang caleg memintanya untuk menandatangani surat yang berujung penodongan pistol dan pemukulan. Korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Solok Kota atas tuduhan dugaan penganiayaan. Kami sudah melakukan beberapa langkah untuk menindaklanjuti laporan ini, antara lain kami sudah mendatangi lokasi diduga di mana terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, dan penyidik kami juga sudah mengundang dan meminta keterangan 3 orang saksi yang diduga mengetahui peristiwa dugaan penganiayaan. Saat ini kedua belah pihak sudah menjalani pemeriksaan di Mapolres Solok Kota dan terlapor masih berstatus sebagai saksi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 2 pelaku pencuri penutup saluran air pontang-panting akibat terpergok warga saat beraksi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 orang terekam CCTV mencuri besi penutup selokan dan tandon. Menggunakan sepeda motor, 2 pemuda terekam CCTV berusaha mencuri besi penutup drainase di kawasan Jalan Nangka Paponggo 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun aksinya terpergok warga hingga berusaha mengejarnya. Pelaku yang panik lalu membuang besi dan kabur. Menurut warga, kawasan ini memang rawan pencurian baik besi maupun kendaraan bermotor karena sepi. Warga berharap polisi lebih sering melakukan patroli agar warga tidak khawatir dengan aksi para pencuri. Pas kebetulan saya keluar, langsung ngelihat dia bawa besi ini, saya kejar. Sambil ngejar dia buang barang buktinya, dia masih lolos lari juga. Jadi tetap dikejar, nggak ada orang, jadi sepi. Berapa orang sih, Pak? Jadi pelakunya ada 2, yang satu bawa motor, yang satu yang eksekusinya. Dia ngambil besi apa sih, Pak? Ini besi penutup got. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pencurian penutup selokan juga terekam CCTV di depan toko kue oleh-oleh Jalan Diponegoro. 2 pelaku nekat menggasak 3 ruas besi tutup selokan dan 1 besi tutup tandon air bawah tanah. Pemilik toko pun segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Wonokromo. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, tim Liputan iNews melaporkan. Seorang gadis menjadi korban begal payudara yang dilakukan pemotor di Jalan Talasalapang 2, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menyerang korban saat naik sepeda motor.
Aksi asusila yang menimpa seorang gadis terekam kamera CCTV di Jalan Talasa Lapang 2, Kecamatan Rapucini, Makassar. Korban yang tengah mengunci pagar rumah sempat berpapasan dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor. Namun saat korban naik ke atas motor, tiba-tiba pelaku kembali muncul dari arah belakang dan langsung melakukan aksi pencabulan. Pelaku langsung kabur sementara korban syok dan menangis histeris di depan rumahnya. Teriak. Jadi pada saat itu saya lagi sholat Isya, saya tidak bisa keluar karena saya sementara ya sholat Isya. Begitu. Pak, ini kejadiannya sudah sering atau baru kejadian? Baru kalau di wilayah ini barusan terjadi begini. Barusan, Pak, ya? Iya. Tapi ini sangat meresahkan atau bagaimana, Pak? Ya. Ini sangat meresahkan atau bagaimana? Kayaknya meresahkan. Pasca kejadian, korban segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Berikut rekaman CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Seorang kakek yang telah mencabuli 6 bocah di kawasan Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur diamankan polisi setelah ditangkap warga. Pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang koin yang digunakan untuk bermain bola capit berhadiah boneka. Warga menggerebek sebuah rumah di kawasan Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur yang dihuni seorang kakek berinisial IC. Warga kesal lantaran kakek itu diduga telah mencabuli 6 orang anak yang sering bermain di rumahnya. Aksi cabul itu terungkap setelah salah satu korban menceritakan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Polisi langsung mengamankan pelaku ke Mapolres Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah mencabuli 6 orang anak dengan iming-iming permainan bola capit berhadiah boneka yang ada di rumahnya. Pelaku berjanji memberikan uang koin Rp1.000 untuk bermain bola capit sebelum mencabuli para korban. Dia akan memberikan uang koin Rp1.000 karena syarat untuk permainan capit boneka itu adalah koin Rp1.000. Namun anak-anak yang dia datangkan ke rumahnya itu sejak main capit boneka itu dia melakukan percabulan dulu. Polisi menyita mesin permainan bola capit yang digunakan pelaku untuk menjerat korbannya. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga saling dorong berebut beras murah di lapangan Lembah Hijau, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Bahkan seorang warga histeris karena dituduh mencuri beras murah. Dan pemirsa, saksikan informasi menarik lainnya dalam Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga menyerbu mobil pickup yang membawa beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau. Kericuhan makin menjadi saat Kadis Perindustrian dan Perdagangan Laude Ali Hasan malah meneriaki mak-mak yang sedang mengantri melakukan pencurian beras. Padahal mak-mak yang dituduh ternyata sudah melakukan pembayaran ke petugas hingga tangis histeris pun tak terbendung. Bukannya meminta maaf, si kepala dinas malah terus memarahi warga yang sudah mengantri sejak pagi. Ditangkap dia katanya, siapa tersebut curikan harga beras cuma 110 itu. Nanti sudah di-store tadi. Sudah kasih ibu itu, tapi sudah ambil kembali uangku. Biar yakin kita katanya pencuri, tangkap dia katanya. Pencuri beras itu. Siapa yang teriak begitu? Itu kepala dinas. Postingkan Pak. Hanya kebetulan ada yang ambil karena kita tidak perhatikan pengambilannya itu, sehingga mereka nyolong begitu saja. Kita tidak perhatikan, jangan sampai beras ini kan berasnya bukan beras itu, berasnya Bulog. Tapi Bapak sempat teriak pencuri tadi? Iya, jangan sampai karena mereka ambil kita tidak pastikan, mereka nyolong begitu saja. Kericuhan pasar murah juga terjadi di Jepara, Jawa Tengah. Ratusan warga yang antri di bawah terik matahari terpaksa berdesakan untuk mendapatkan 10 kg beras. Sebagian warga mengaku sudah antri lebih dari 2 jam karena khawatir tidak kebagian. Masyarakat pun berharap pasar murah bisa digelar terus mengingat harga kebutuhan pokok yang masih tinggi.